Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Aji dengan NIM 18001010151 dan teman saya. Nama saya Muhammad Abdul Faik dengan NIM 18021011137. Nah, kita akan belajar lagi nih tentang barisan aritmatika dan geometri. Namun kali ini saya akan mengajak kalian untuk bermain bersama saya. Namun jika kalian ingin mencoba dan memainkan sendiri, silahkan kalian mendownloadnya PPT ini di deskripsi yang ada di bawah ya. Nah, langsung aja kita mainkan ya. Kita klik start. Jangan lupa dihidupkan speakernya dan klik go. Nah, di sini terlihat bahwa ada petunjuk tentang PPT ini. Yang pertama, PowerPoint bersifat hyperlink sehingga perhatikan part setiap slide yang ada. Yang dimaksud adalah jika kalian mengklik di luar area, maka tidak akan menuju slide selanjutnya. Jadi melihat part yang ada seperti back, dia akan kembali, dan next dia akan menuju ke slide selanjutnya. PowerPoint bersifat alur cerita sehingga jangan lewatkan sedikit slide yang ada sampai ke slide menu. Nah, jadi ini berupa alur, sehingga kalian harus melihat semua slide yang ada. Dan yang ketiga, jangan lupa ditonton video sampai habis. Nanti di dalamnya pasti akan ada video pembelajaran yang ada. Keempat, jangan lupa bahagia. Nah, langsung saja kita klik next ya. Di sini terlihat bahwa kita disuruh untuk tap atau klik pada laptop. Kita klik pada laptop ya. Ternyata di sini ada sebuah video. Silakan kalian tonton sampai habis. Hai, ini Aji dan ini Faik. Ini kisah tentang mereka berdua. Suatu hari, Aji merasa sangat bosan dan mengajak Faik untuk berjalan berkeliling kota. Dan di pertengahan jalan, ia terpikirkan untuk membeli burger seharga 11.000. Namun, ia tersadar bahwa ia hanya memiliki uang sebesar 5.000. Lalu, ia menceritakan tentang permasalahannya kepada Faik, dan Faik memberikan solusi bahwa Aji harus menabung untuk mendapatkan burger tersebut. Dan Aji berpikir, jika Aji memiliki uang 5.000 dan ibunya memberikan uang jajan per hari sebesar 2.000, maka dibutuhkan berapa hari ya untuk membeli burger tersebut? Yuk bantu Aji untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Kalian sudah melihat videonya kan? Silakan kalian next pada slide selanjutnya. Kita klik next. Nah, di sini kita diminta untuk mengurutkan uang Aji hingga hari ketiga. Pada hari ke-0 atau di saat dia ingin menabung, ia memiliki uang 5.000. Kita cari yang 5.000. Ternyata ini. Nah, bergerak kan? Nah, di saat hari pertama dia menabung, dia mendapatkan uang berapa? 5.000 ditambah 2.000 kan, karena setiap hari dia mendapatkan uang 2.000. Nah, 7.000. Nah, ini 7.000. Nah, di saat hari kedua, maka 7.000 ditambah 2.000 kan, kita cari yang 9.000. Nah, ini. Nah, pada hari ketiga ia mendapatkan uang berapa? 9.000 tambah 2.000, 11.000. Kita cari. Nah, ini 11.000. Nah, kita sudah menentukan urutan yang benar. Kita diminta untuk ke slide selanjutnya. Nah, kita klik next ya. Kita diminta lagi untuk klik pada laptop. Kita klik. Di sini ada video pembelajaran lagi. Silakan kalian menontonnya ya. Yaps, kamu berhasil. Selamat. Lalu Aji berpikir, jika ia menabung selama 1 bulan, kira-kira berapa besar uang yang ia dapatkan dan bagaimana ya cara menghitungnya. Lalu
Faik mengajak Aji untuk memisahkan permasalahannya tersebut. Pada hari pertama, ia memiliki uang 5.000 dan hari kedua karena dia mendapatkan uang sebesar 2.000, maka uangnya menjadi 7.000. Hingga pada hari keempat, dia mendapatkan uang 11.000. Jika kita misalkan bahwa uang awal dia sebesar 5.000 sebagai variabel A dan uang jajan dia sebesar 2.000 sebagai variabel B, maka kita dapat tuliskan pada hari pertama 5.000 kita tuliskan dengan A. Pada hari kedua 5.000 ditambah 2.000 sama dengan 7.000, atau kita bisa tuliskan dengan A ditambah B. Pada hari ketiga 7.000 ditambah 2.000. Dikarenakan 7.000 sama dengan A ditambah B, maka kita dapat tuliskan pula A ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 2B. Pada hari keempat 9.000 ditambah 2.000. 9.000 itu sendiri bisa kita tuliskan A tambah 2B, sehingga kita tuliskan A ditambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah 3B. Kita misalkan hari dengan variabel U, maka hari pertama atau U1 adalah A. Untuk hari kedua atau U2 adalah A ditambah B, hingga hari keempat atau U4 sama dengan A ditambah 3B. Dari U1, U2, U3, dan U4 dapat dilihat bahwa nilai A selalu tetap, dan kita dapat fokuskan pada nilai B. Nilai B saat U4 berjumlah 3B, maka kita dapat tuliskan bahwa 3 sama dengan 4 dikurangi 1. Maka kita dapat tuliskan pula U4 sama dengan A ditambah 4 dikurangi 1 dikalikan B. Begitu pula dengan U3, U2, dan U1. U1 sama dengan A ditambah 1 dikurang 1 dikalikan B. Karena U1 sama dengan A dan 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan 0 dikali B sama dengan 0, maka kita dapat tuliskan U1 sama dengan A sama. Maka pemisahan tersebut benar. Dari U1 hingga U4 dapat dilihat bahwa yang berubah atau yang berpola adalah jumlah dari B itu sendiri. Saat dia U1, 1 min 1 dikalikan B, hingga U4 itu 4 min 1 dikalikan B. Otomatis pasti saat dia U5 adalah 5 dikurangi 1 dikalikan B kan. Maka pada angka berapapun itu, jika kita misalkan N itu yang dimaksud adalah angka berapa saja, sehingga kita dapat tuliskan bahwa UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B. Maka kita menemukan rumus untuk hari keberapapun itu yang kita tuliskan dengan UN. Maka kita dapat menyelesaikan permasalahan lagi. Dia ingin menabung selama 1 bulan. Kira-kira berapa uang yang dia dapatkan ya? Coba bantu Haji. Kalian sudah melihat videonya kan? Silakan kalian next pada slide selanjutnya. Kita klik next. Kalian sudah melihat video tadi kan? Aji ingin menabung selama 1 bulan dengan uang awal yang miliki adalah Rp5.000, dan setiap hari ia diberikan uang jajan sebanyak 2.000. Berapakah uang Aji setelah 1 bulan? Atau kita bisa sebutkan bahwa dalam 1 bulan ada 30 hari kan? Sehingga kita tuliskan N hari dengan 30 menggunakan rumus dari yang kita temukan, yaitu UN sama dengan A ditambah buka kurung N min 1 dikalikan B,
maka kita dapat mencarinya. Kita tuliskan pada kertas, dan ini hasil dari pengerjaan saya. Nah, pasti sama seperti yang saya kerjakan hasilnya kalian. Namun, jika kalian belum mengerjakan, silakan kalian mencoba di selembar kertas dan cocokkan dengan jawaban yang saya punya. Nah, karena hasilnya 63.000, kita klik pada 63.000. Nah, selamat. Kalian berhasil menjawab dengan benar. Silakan kalian klik pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita diminta untuk tap on laptop atau kita untuk klik pada laptop. Kita klik pada laptop ya. Nah, di sini terdapat video pembelajaran lagi. Silakan kalian tonton. Yaps, kamu sudah membantu lagi. Selamat. Dan ternyata rumus yang kita temukan tadi ada di dalam matematika loh. Namanya barisan aritmatika. Yang mana N itu biasa disebut dengan suku PN, dan A biasa disebut dengan suku awal, dan B itu disebut dengan beda. Nah, tanpa disadari kalian sedikit mempelajari tentang apa itu barisan aritmatika. Seperti permasalahan yang tadi, bahwa setiap hari atau setiap suku selalu bertambah dengan jumlah yang sama, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah suatu pola barisan aritmatika. Dan terima kasih, sampai jumpa di cerita mereka berdua lagi. Nah, kamu sudah menonton videonya kan? Kamu berhasil membantu Aji. Silakan kamu ke slide selanjutnya, kita klik next. Nah, di sini terdapat barisan geometri. Kita next lagi. Nah, kita diminta untuk tap on laptop atau kita klik pada laptop. Di sini ada video lagi, kita tonton ya. Hai, ini Aji dan ini Faik. Ini kisah tentang mereka berdua. Suatu hari Aji sedang bermain dengan selembar kertas. Selembar kertas tersebut membentuk satu buah segi empat. Lalu tanpa sengaja dia melipat kertas tersebut menjadi sama besar. Dan saat dia membuka kertas tersebut, ternyata terbentuk dua segi empat. Lalu ia melipatnya lagi pada lipatan pertama dan melipatnya lagi pada lipatan kedua. Di saat dia membuka kertas tersebut, ternyata terdapat 4 buah segi empat yang sama besar. Dan Aji pun mulai terheran dikarenakan segi empat yang ada terus bertambah, sehingga Aji melipatnya kembali pada lipatan ketiga. Dan di saat dia membuka kertas, terdapat 8 buah segi empat yang sama besar. Lalu ia menuliskan hasil dari segi empat yang terbentuk, yaitu 1, 2, 4, 8. Dan kira-kira pada lipatan selanjutnya segi empat yang terbentuk ada berapa ya? Sebelumnya mari kita tengok. Dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, dapat dilihat pola barisan yang terbentuk adalah dikalikan 2. Sehingga kalian pasti bisa sedikit menebak nih tentang angka yang selanjutnya. Yuk, coba kalian menebaknya. Nah, kalian sudah menonton videonya kan? Silakan kalian klik next. Di sini kita diminta untuk mengurutkan lagi dari 0 hingga 4 atau lipatan pertama, lipatan saat dia tidak melipat,
hingga lipatan ke-4. Silakan kalian urutkan pada lipatan 4 ke 0. Ia memiliki selembar kertas yaitu bentuk 1 segi 4. Kita cari yang 1. Nah, ini bergerak. Nah, pada saat lipatan pertama ia membentuk 2 segi 4. Kita cari 2. Nah, ini. Nah, pada lipatan kedua ia membentuk 4 segi 4. Nah, ini. Nah, pada saat lipatan ketiga ia membentuk 8 lipatan. Nah, 8 segi 4 maksudnya. Nah, otomatis karena pola bilangan tadi yang kita temukan adalah dikalikan 2, maka kita dapatkan bahwa lipatan keempat adalah 16. 8 dikalikan 2, 16. Nah, kalian sudah mempolakan atau membariskan barisan yang ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Tamat. Slide selanjutnya kita diminta untuk ke slide selanjutnya. Kita klik next. Nah, di sini kita diminta untuk tap on laptop. Kita klik pada laptop. Nah, di sini ada video pembelajaran. Silahkan kalian tonton. Kamu berhasil membantu Aji. Lalu Aji bertemu dengan Pak Ik. Aji menceritakan tentang apa yang telah dilaluinya sebelumnya. Dan Aji memiliki pikiran, jika ia melipat sebanyak 100 lipatan, kira-kira berapa segi 4 ya yang terbentuk. Dan kata Pak Ik, ayo kita misalkan pada saat dia melipat pada lipatan ke 0 atau dia tidak melipat, maka segi 4 yang terbentuk adalah 1. Hingga lipatan pertama dia mendapatkan segi 4 2. Hingga pada lipatan ketiga ia mendapatkan segi 4 sebanyak 8. Mari kita misalkan bahwa 1 itu bernilai A dan 2 atau kelipatannya itu atau yang dikalikannya itu kita misalkan R. Lalu kita substitusikan dari pemisahan yang kita buat, yaitu pada saat dia lipatan 0 yaitu bernilai A, pada lipatan pertama dia bernilai A kali R, hingga pada lipatan ketiga dia bernilai A kali R pangkat 3. Kita misalkan kembali bahwa lipatan sebagai U, sehingga kita tuliskan sebagai U1, U2, U3, dan U4. Nah, didapatkan sebuah rumus kan, dan dapat dilihat bahwa nilai dari variabel A tetap, sehingga kita hanya melihat ada variabel R. Di variabel R dari U1, U2, U3, dan U4, R-nya selalu berubah. Nah, pada saat dia U4, R-nya bernilai 3. Pada saat dia U3, R-nya bernilai 2. Pada saat dia U2, R-nya bernilai 1. Pada saat dia U1, R-nya 0. Nah, dapat dilihat di sini bahwa suku keberapapun itu berkaitan dengan pangkat dari R-nya. Maka dapat kita tuliskan bahwa 4 sama dengan A dikalikan R pangkat 4 1, sama seperti A dikalikan R pangkat 3. Hingga pada saat U1 A dikalikan R pangkat 1 min 1. Karena R pangkat 1 min 1 itu adalah R pangkat 0 dan R pangkat 0 adalah 1. 1 dikali A sama dengan A, sama seperti U1 sama dengan A. Nah, dapat dilihat dari U1 hingga U4 pada saat dia U3 sama dengan A dikalikan R pangkat 3 min 1. Pada saat dia U4 sama dengan A dikalikan R pangkat 4 min 1. Nah, pasti pada saat dia U5 sama dengan A dikalikan R pangkat 5 min 1. Nah, jadi jika N adalah angka berapapun itu,
maka kita dapat tuliskan UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. Nah, kita mendapatkan sebuah rumus ini untuk mencari lipatan keberapapun, sehingga kamu bisa membantu Aji untuk mencari lipatan 100 ada berapa segi 4 yang terbentuk. Ayo coba. Nah, kalian sudah menonton videonya kan? Silahkan kalian klik next. Nah, di sini kita diminta untuk mencari berapa segi 4 yang terbentuk setelah 100 lipatan atau N900 dengan A atau lipatan awal yaitu 1 dan R atau lipatannya itu adalah 2 dengan menggunakan rumus UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 yang telah kita dapatkan tadi, maka kita dapat menghitungnya. Mari kita hitung. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya kan? Karena yang diminta ada 5 digit pertama, maka kita cari 63382. Nah, ini. Nah, selamat. Slide selanjutnya. Ada diminta untuk slide selanjutnya. Kita klik. Nah, tap on laptop. Kita disuruh untuk klik pada laptop. Kita klik. Di sini ada video pembelajaran lagi. Silakan kalian menontonnya. Kamu berhasil membantu Haji dan Faik. Nah, ternyata pola barisan tersebut ada di dalam matematika loh. Namanya barisan geometri. Nah, yang mana UN atau lipatan keberapapun itu disebut sebagai suku KN, dan A sebagai nilai awal, dan R adalah rasio atau kelipatan. Nah, kalian sedikit tahu nih tentang barisan geometri. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di cerita kami lainnya. Nah, kamu sudah berhasil membantu Aji. Silakan klik next. Nah, di sini kita sudah mencapai ke slide menu. Nah, di sini terdapat kita dapat kembali lagi jika kita ingin belajar barisan aritmatika. Kita klik barisan aritmatika. Nah, di sini. Namun kita ingin ke menu lagi, kita bisa klik menu di sini gambar rumah ini. Jika kita ingin ke barisan geometri, kita bisa klik di sini barisan geometri. Nah, kita balik lagi ke home. Nah, di sini ternyata terdapat game. Coba kita buka. Ini ada game. Nah, di sini ada game yaitu fishing game atau game memancing. Coba kita. Nah, di sini terdapat soal-soal dari barisan geometri dan barisan aritmatika. Ini terdapat jawaban yang bergerak ikan ini. Jadi kita diminta untuk memancing ikan sesuai dengan jawaban yang benar. Nah, misal kalau kalian jawabannya salah, maka ini seperti itu. Namun jika kalian jawabannya benar, maka akan makan umpan. Nah, akhirnya mendapat. Ternyata setelah mendapatkan umpan atau setelah mendapatkan ikan, muncul slide selanjutnya itu slide pembahasan. Kita klik. Nah, di sini terdapat pembahasan dari soal yang kita dapat, dan masih banyak game atau kuis-kuis yang ada di sini. Jadi kalian bisa mengerjakannya dengan mendownload PPT yang ada di deskripsi ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa mendownload PowerPoint yang ada di deskripsi. Itu lebih memahami tentang barisan aritmatika dan geometri. Dan sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya.